Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bor. Mesin bor sendiri adalah alat yang hampir selalu dibutuhkan pada bengkel, sekalipun bengkel sederhana, karena seringkali dijumpai untuk membuat lubang pada komponen alat dan mesin, pembuatan konstruksi logam, maupun pada pengerjaan alat dan mesin. Mesin bor merupakan sebuah alat perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Putra dengan NIM 0502 11819240007. Di sini saya akan menjelaskan K3 dalam pengeboran. Pertama-tama kita membutuhkan namanya wear pack. Wear pack ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari benda-benda tajam ataupun yang membahayakan lainnya. Selanjutnya, dalam pengeboran kita memerlukan sepatu safety untuk melindungi kita dari benda-benda tajam. Dan yang terakhir adalah kacamata untuk melindungi mata kita dari hal-hal yang membuat mata kita rusak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari bor. Nah, bor itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, untuk fungsinya itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk melakukan untuk bor itu kita gunakan untuk apa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi utama bor yaitu adalah untuk mengebor ataupun melubangi suatu benda atau objek yang kita inginkan, misalnya seperti kayu, besi, dinding, kemudian lantai dan lain-lain. Nah, fungsi lain selain dari yang saya sebutkan tadi, bisa juga mengencangkan ataupun mengendurkan baut, tergantung dari jenis bor yang kita gunakan. Perkenalkan, nama saya Sultan Alwafian Hamid. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bor. Nah, saya di sini memiliki jenis bor tangan. Nah, jenis bor tangan adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip pistol. Nah, mesin bor tangan ini biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok, maupun plat logam. Khusus mesin bor ini selain digunakan untuk membuat lubang, bisa juga digunakan untuk mengencangkan baut maupun melepaskan baut karena dilengkapi dua putaran yaitu kiri dan kanan. Selain itu, ada juga mesin bor radial. Nah, mesin bor radial khususnya digunakan untuk pengeboran benda kerja yang besar dan keras. Nah, mesin ini langsung dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin telah dipasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Nah, selain itu ada juga mesin bor tegak. Ini biasanya digunakan untuk benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana prosesnya pemakaian dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik dan turun. Nah, selain itu ada juga mesin bor koordinat. Nah, mesin bor koordinat pada dasarnya sama prinsipnya dengan mesin bor yang lain. Perbedaannya terdapat pada sistem pengaturan posisi pengeboran. Nah, mesin bor koordinat digunakan untuk membuat atau memperbesar lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Nah, ada juga mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Nah, mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil dan maksimal dengan diameter 16 mm. Nah, ada juga mesin bor berporos atau sering dibilang dengan mesin bor gang. Nah, mesin ini digunakan untuk melakukan beberapa operasi sekaligus sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Nah, ada juga mesin bor lantai. Mesin bor lantai adalah mesin bor yang dipasang pada lantai, dan mesin bor lantai disebut juga sering dengan mesin bor kolom.
Jenis lain mesin bor lantai ini adalah jenis bor yang mejanya disangga dengan batang pendukung. Mesin bor jenis ini biasanya dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Sekian pemaparan dari saya mengenai jenis-jenis mesin bor. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada bor tangan listrik ini. Yang pertama itu ada kepala bor. Ini namanya kepala bor. Terus di sini ada yang dinamakan dengan roda gigi penghubung. Roda gigi penghubung ini dialah yang menghubungkan mesin bor ini dengan ini gigi-gigi bor. Terus ada juga pengatur putaran. Ini adalah pengatur putaran ketika bor ini berputar. Terus ada juga tombol saklar. Tombol saklar apabila ini udah ditekan, maka tombol saklar juga berhubungan dengan pengunci saklar. Apabila tombol saklar sudah digunakan, maka saklar tadi harus kita kunci dengan pengunci saklar. Ini juga terdapat bor ini dialirkan oleh listrik yang terdapat kabel yang akan menghubungkan dengan listrik agar bor ini berjalan. Ada juga beberapa gigi-gigi bor yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan cara penggunaan bor. Nah, di sini pertama kita pasang mata bornya. Dengan cara kita masukkan ke sini, lalu kita kencangkan dengan kuncinya. Nah, kita kencangkan. Pastikan semua sudah terikat dengan baik. Nah, sudah. Nah, ini terus kita colokkan kabel ke stop kontaknya. Tes, sudah. Kemudian kita tes atau kita coba bolongkan besi holo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman kita lihat hasilnya besi holonya bolong dengan sempurna.